Bayangkan ini adalah Jumat malam yang dingin. Erik baru saja tiba di rumah setelah minggu yang melelahkan di tempat kerja. Ia bergulat dengan perasaan bahwa hidup ini seharusnya lebih dari sekadar rutinitas ini. Di dalam pikirannya, ada suara putus asa yang terus berteriak, tetapi suara lain yang lebih optimis menyatakan bahwa satu-satunya jalan keluar dari kebosanan ini adalah menciptakan jalan baru untuk dirinya sendiri. Perubahan sejati, kata suara itu, dimulai dari dalam diri. Pikiran itu sederhana, namun mendalam, dan Erik mulai merenungkannya. Alih-alih menyerah pada perasaan negatif, ia memutuskan untuk memfokuskan dirinya pada ide membentuk ulang hidupnya. Namun, bagaimana caranya? Jawabannya tidak langsung muncul. Lalu ia teringat akan temannya, Liam, yang hidupnya berubah drastis menjadi lebih baik berkat sebuah filosofi yang sering ia sebut, Stoikisme. Kenangan ini menyuntikkan harapan pada Erik. Meski tubuhnya lelah, pikirannya tetap termotivasi untuk mencari tahu lebih jauh. Saat ia berbaring untuk tidur, pikiran terakhir yang terlintas adalah tekad yang kuat. Jika Liam bisa mengubah hidupnya dengan stoikisme, kenapa aku tidak bisa? Jika Anda pernah merasa terjebak seperti Erik, terperangkap dalam siklus rutinitas, anggaplah ini sebagai undangan untuk menjelajahi bagaimana stoikisme dapat memperkuat Anda. Aspek apa dari hidup Anda yang dapat berubah melalui pendekatan ini? Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana stoikisme dapat membantu Anda membentuk ulang diri Anda mulai hari ini, dan bagaimana transformasi ini bisa terjadi dari dalam. Ikuti terus perjalanan ini untuk menemukan kembali ketangguhan dan kebijaksanaan Anda. Sekarang waktunya memulai perjalanan menuju pembentukan ulang diri, dan berikut caranya. 1. Mulai dari langkah kecil. Dengan jantung berdebar, Anda menatap mata Anda di cermin. Anda melihat melampaui bayangan, mencoba memahami esensi sejati diri Anda. Dalam momen intim pengamatan diri ini, Anda dikuasai oleh keinginan besar untuk berubah. Di sini ada kebijaksanaan kuno dari para stoik yang perlu Anda pegang. Pembentukan ulang diri bukan hanya mungkin, tetapi dimulai dari langkah terkecil. Zeno, pendiri stoikisme, pernah berkata, kesejahteraan tercapai melalui langkah kecil. Tetapi itu bukan hal kecil. Saat Anda berdiri di ambang keinginan untuk mendefinisikan ulang diri Anda, jangan biarkan besarnya perubahan yang diinginkan membuat Anda gentar. Bayangkan mencoba membangun sebuah katedral besar dari awal. Anda harus memperhatikan setiap batu bata, setiap balok kayu yang dipasang. Begitulah cara transformasi bekerja. Bukan usaha tergesa-gesa, tetapi proses yang dirancang dengan hati-hati. Perubahan ini bukan tentang transformasi besar yang langsung terjadi, melainkan serangkaian langkah kecil yang dengan perlahan membentuk perubahan besar seiring waktu. Bayangkan efek domino yang jatuh satu persatu, menciptakan hasil akhir yang spektakuler. Gunakan prinsip Habits Atomic, seperti yang dipopulerkan oleh James Clear. Ingatlah, atom adalah unit terkecil, namun memiliki kekuatan besar. Begitu pula dengan kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang ternyata menjadi fondasi perubahan besar. Jika Anda ingin menjadi lebih empati, mulailah dengan tindakan kecil. Tersenyum pada seseorang, mendengarkan cerita orang lain dengan penuh perhatian, atau menawarkan bantuan tanpa mengharapkan balasan. Percayalah, setiap tindakan kecil ini akan membawa perubahan besar dalam diri Anda. Namun, inilah sentuhan stoik. Jangan menyibukkan diri dengan ambisi besar yang tampak tak tercapai. Fokuslah pada tugas kecil yang dapat dilakukan sekarang. Jika Anda ingin menjadi lebih tegas, mulai dengan berdiri teguh pada satu hal kecil setiap hari. Biarkan kemenangan kecil ini terakumulasi dan menjadi landasan perubahan Anda. Bermimpilah besar, tetapi mulailah dari langkah kecil karena perubahan sejati dimulai dari hal-hal yang tampaknya sepele. 2. Berhenti membiarkan kecemasan mengendalikan Anda. Pada suatu malam yang gelap dan penuh badai, Erik menemukan dirinya membaca jurnal pribadi Marcus Aurelius, Meditations.
Buku itu adalah gerbang menuju Stoikisme, sebuah filosofi yang tetap relevan hingga saat ini, seperti di zaman Romawi kuno. Di dalamnya, Erik menemukan sebuah kutipan yang menggetarkan hatinya. Hari ini aku bebas dari kecemasan, atau lebih tepatnya, aku membuangnya, karena kecemasan itu berasal dari dalam diriku, bukan dari luar. Momen itu menjadi titik balik penting dalam perjalanan Erik untuk membentuk ulang dirinya. Ia menyadari bahwa pertempurannya bukan dengan dunia luar, melainkan dengan persepsinya sendiri. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengubah apa yang Anda lakukan, tetapi bagaimana Anda melihat. Cara Anda memandang dunia akan membentuk jalan hidup Anda. Jika Anda melihat hidup sebagai serangkaian rintangan yang tidak dapat diatasi, maka itulah yang akan Anda temui. Namun, jika Anda melihatnya sebagai arena peluang, segalanya berubah. Erik memahami bahwa kita sering kali memeluk kecemasan seperti selimut yang sudah akrab, bukan karena nyaman, tetapi karena itulah yang kita kenal. Melepaskan selimut ini berarti menghadapi dinginnya ketidakpastian, tetapi hanya di sanalah kita bisa belajar menyalakan api dari dalam diri kita. Proses membentuk ulang diri seperti berlayar di lautan yang belum terpetakan. Anda harus berani kehilangan pandangan akan daratan untuk menemukan cakrawala baru. Rasa takut ketika daratan menghilang dari pandangan adalah hal yang wajar. Tetapi ingatlah, laut yang sama tetaplah laut. Apakah Anda melihatnya dari pantai yang aman atau dari tengah samudra yang luas? Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa bukan lautnya yang perlu ditakuti, melainkan kemampuan kita untuk menavigasinya. Erik belajar bahwa untuk membentuk ulang dirinya, ia tidak perlu menjadi orang lain. Ia hanya perlu menguasai kemudi dari pikirannya sendiri. Untuk siapa saja yang berdiri di persimpangan perubahan, ingatlah ini. Esensi dari pembentukan ulang diri terletak pada persepsi Anda. Anda tidak perlu menghapus masa lalu Anda, melainkan membentuk siapa Anda di masa depan. 3. Ciptakan rutinitas yang bermakna. Seiring berjalannya waktu, kita sering menemukan diri kita berdiri di persimpangan jalan, merenungkan pertanyaan tentang pembentukan ulang diri. Perjalanan ini tidak hanya tentang mengubah apa yang ada di luar, tetapi juga mentransformasi siapa kita di dalam. Transformasi ini membutuhkan lebih dari sekadar keinginan sesaat. Ini memerlukan fondasi yang kokoh seperti batu karang. Seneca pernah berkata, hidup tanpa rencana adalah hidup yang kacau. Menerapkan kebijaksanaan ini ke dalam keseharian kita adalah langkah penting menuju perubahan sejati. Bayangkan hidup Anda sebagai wilayah luas yang belum dijelajahi. Setiap langkah yang diambil tanpa arah bisa membawa Anda jauh dari tujuan yang diinginkan. Kini bayangkan kekuatan sebuah kompas yang membimbing Anda melalui perjalanan itu. Rutinitas yang dirancang dengan baik bertindak sebagai kompas, memastikan setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke diri yang Anda cita-citakan. Rutinitas bukanlah tentang memaksakan diri pada jadwal yang kaku, tetapi tentang merancang hari-hari Anda di sekitar aktivitas yang memberi energi pada jiwa, menantang pikiran, dan memperkuat tubuh Anda. Mulailah perjalanan ini dengan mengidentifikasi momen-momen ketika Anda merasa paling hidup, puncak kreativitas dan fokus Anda. Arahkan waktu-waktu tersebut untuk melakukan aktivitas yang mencerminkan siapa Anda ingin menjadi. Jika visi Anda adalah menjadi lebih bijaksana, alokasikan waktu untuk membaca dan merenung. Jika vitalitas fisik adalah tujuan Anda, jadikan olahraga sebagai bagian yang tidak bisa ditawar dalam rencana harian Anda. Intinya adalah menyelaraskan tindakan Anda dengan aspirasi Anda, menjadikan setiap hari sebagai pijakan menuju diri yang baru. Namun, kunci dari rutinitas ini adalah konsistensi. Sungai yang paling kuat pun bermula dari aliran kecil yang sederhana, dan kekuatannya tumbuh seiring dengan perjalanannya. Demikian pula, dampak dari rutinitas Anda akan semakin besar dengan dedikasi yang terus-menerus. Rangkulah struktur ini, tetapi tetap sisakan ruang untuk pertumbuhan dan adaptasi. Perubahan bagaimanapun bukanlah tujuan akhir melainkan sebuah perjalanan. 4.
Berikan perintah pada diri sendiri untuk berhenti. Tenggelam dalam pikiran, pernahkah Anda bertanya-tanya tentang jalan yang tidak diambil? Versi diri Anda yang belum tereksplorasi? Kisah-kisah tentang pembentukan ulang diri bukan hanya milik legenda atau pahlawan masa lalu. Kisah-kisah itu juga berbisik dalam hati siapapun yang cukup berani untuk mendengarnya. Ambil contoh Rio, seorang pria yang di tengah kebiasaan merokok 4 bungkus sehari, memberikan perintah pada dirinya sendiri untuk berhenti. Keputusan ini bukan sekadar tentang berhenti merokok, tetapi merupakan tindakan mendalam untuk mengambil alih nasibnya sendiri. Ia tidak hanya melepaskan kebiasaan buruk, tetapi juga menemukan kekuatan yang lebih dalam, kekuatan yang dimiliki oleh kita semua. Pembentukan ulang diri dimulai dengan satu langkah sederhana, memberikan perintah pada diri sendiri untuk berhenti. Berhenti puas dengan keadaan saat ini. Berhenti meragukan diri sendiri. Berhenti menjadi penumpang dalam hidup Anda sendiri. Ini tentang menghadapi bagian-bagian dari diri Anda yang telah Anda biarkan mengendalikan, entah itu rasa puas diri, keraguan, atau kenyamanan dalam hal-hal yang sudah dikenal, dan memutuskan bahwa mulai hari ini, Anda memilih jalur yang berbeda. Inilah esensi stoikisme. Undangan untuk merebut kembali kekuatan Anda dengan mengendalikan pilihan Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus, tidak ada orang yang benar-benar bebas jika ia bukan tuan atas dirinya sendiri. Belenggu Anda bukan dikunci oleh orang lain, melainkan oleh diri Anda sendiri. Sekarang, pikirkan satu hal yang membuat Anda tetap terikat pada versi diri Anda yang tidak lagi ingin Anda jalani. Mungkin itu pekerjaan yang tidak memenuhi Anda, hubungan yang tidak mendukung Anda, atau kebiasaan yang tidak membawa manfaat bagi Anda. Kenali mereka untuk apa adanya, hantu familiar di peta yang sudah Anda tinggalkan. Panggilan untuk membentuk ulang diri Anda bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi itu adalah keputusan yang berani untuk memberikan perintah pada diri Anda sendiri. Sebuah langkah menentukan menuju siapa Anda sebenarnya. 5. Bebaskan sumber daya berharga Anda. Seiring berjalannya waktu, kita sering menemukan diri kita di persimpangan jalan, mempertanyakan esensi siapa kita dan siapa yang ingin kita jadikan. Perjalanan pembentukan ulang diri ini bukan hanya tentang mengubah apa yang kita lakukan, tetapi secara mendasar memikirkan kembali bagaimana kita menggunakan sumber daya paling berharga kita, waktu dan perhatian. Stoikisme, filosofi yang telah bertahan lebih dari 2 milenium, menawarkan panduan praktis untuk menjalani jalan ini. Epictetus, salah satu stoik yang paling bijaksana, pernah berkata, "Jika Anda ingin berkembang, bersiaplah untuk tampak tidak tahu apa-apa atau bodoh demi pertumbuhan." Nasihat sederhana ini mengungkapkan kebenaran mendalam tentang perilaku manusia. Terlalu sering kita berpegang pada apa yang sudah dikenal, bahkan jika itu mengorbankan pertumbuhan kita. Kita menghabiskan waktu bergulir di ponsel, menonton maraton serial, atau terjebak dalam hiruk-pikuk dunia hanya karena itu nyaman. Tetapi bagaimana jika kita memilih untuk mengalokasikan waktu kita pada aktivitas yang benar-benar mendukung perjalanan kita menjadi siapa yang kita inginkan? Langkah pertama adalah menyadari kemana waktu Anda dihabiskan. Amati bagaimana jam-jam Anda berlalu, terutama pada aktivitas yang tidak menantang Anda atau mendekatkan Anda pada tujuan Anda. Kesadaran adalah langkah awal. Langkah berikutnya yang lebih sulit adalah mengambil tindakan, prioritaskan pembelajaran di atas hiburan, penciptaan di atas konsumsi, dan percakapan yang merangsang di atas gosip yang melelahkan. Saat Anda memulai perjalanan ini, bersenjatakan dengan kebijaksanaan stoik bahwa setiap keputusan untuk menghabiskan waktu Anda pada sesuatu yang bermakna adalah langkah maju dalam transformasi Anda. Ini bukan tentang perubahan besar dalam semalam, melainkan keputusan sehari-hari
yang seiring waktu membentuk Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. 6. Lakukan hal yang sulit. Saat Seneca, seorang legenda dalam stoikisme, menyambut setiap tahun baru, ia tidak hanya membuat resolusi biasa, tetapi memulai dengan tindakan berani, terjun ke sungai Tiber yang dingin. Ini bukan tentang melawan suhu dingin semata, tetapi tentang menunjukkan kendali penuh atas dirinya sendiri. Tindakan ini menegaskan bahwa ia memegang kendali atas semangatnya. Menghadapi tantangan yang sulit bukan tentang membuktikan sesuatu kepada dunia, melainkan kepada diri Anda sendiri. Bayangkan mencoba membentuk ulang diri Anda. Ini bukan sekadar mengganti tampilan luar. Ini tentang mengubah inti Anda, membentuk esensi menjadi lebih kuat dan tangguh. Anggaplah ini seperti merenovasi rumah dari dalam keluar, bukan sekadar mengecat ulang atau menambahkan bunga di halaman depan, tetapi menghancurkan tembok yang membatasi Anda, membersihkan bagian-bagian yang tidak lagi berguna, dan membangun ulang dari dasar. Tentu saja, ini sulit. Tetapi setiap kali Anda memukul palu atau menancapkan paku, Anda sedang membuat deklarasi, "Aku adalah arsitek takdirku." Bagaimana Anda menerapkannya dalam hidup? Mulailah dengan satu tugas menantang yang membuat Anda tidak nyaman. Mungkin itu berbicara di depan umum, berkomitmen pada rutinitas olahraga, atau duduk menulis buku yang selalu Anda impikan. Tidak penting apa yang Anda pilih. Yang penting adalah keberanian untuk masuk ke arena, meski Anda tahu pertempurannya tidak mudah. Melalui tantangan-tantangan ini, Anda tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, membentuk diri Anda menjadi orang yang Anda cita-citakan. Mari kita perjelas, membentuk ulang diri bukanlah jalan mudah. Itu membutuhkan keberanian untuk menghadapi hal yang tidak diketahui dan ketangguhan untuk terus maju ketika segala sesuatu terasa berat. Namun, kenyataannya, pencapaian paling memuaskan tidak terletak di ujung jalan yang mudah. Mereka berada di puncak gunung yang menuntut untuk didaki. Biarkan lompatan Seneca ke sungai dingin menginspirasi Anda. Pilih sungai Anda sendiri untuk diseberangi, peluklah rasa dingin itu, dan muncul di sisi lain sebagai seseorang yang tidak hanya baru, tetapi lebih kuat. 7. Kelilingi diri Anda dengan orang yang membuat Anda lebih baik. Memilih orang-orang yang berjalan bersama Anda dalam hidup mirip dengan memilih tim dalam sebuah permainan dengan tujuan pertumbuhan pribadi dan kebijaksanaan. Seneca, seorang filsuf stoik bijaksana, mengajarkan kita melalui surat-suratnya yang tak lekang oleh waktu. Bergaullah dengan mereka yang akan membuat Anda menjadi orang yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan teman, tetapi menciptakan lingkaran yang mencerminkan nilai-nilai yang Anda hargai dan cita-citakan. Bayangkan setiap interaksi sebagai batu bata dalam fondasi diri Anda. Jika batu bata itu cacat, maka fondasi Anda pun akan cacat. Lihatlah orang-orang di sekitar Anda. Apakah mereka mengangkat Anda atau justru menjatuhkan? Apakah mereka teman yang mendorong Anda untuk berkembang, menantang Anda untuk berpikir lebih dalam, dan berbagi cita-cita Anda? Penting untuk menanamkan diri Anda di antara mereka yang memperkaya jiwa Anda, bukan hanya mengisi waktu Anda. Idenya bukan mencari teman yang sempurna, tetapi mereka yang menambah nilai pada hidup Anda dengan cara yang berarti. Ini tentang menciptakan lingkaran yang memotivasi Anda untuk melangkah lebih jauh, bukan hanya puas dengan mediokritas. Pikirkan tentang apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran dan jiwa Anda setiap hari. Apakah Anda terlibat dalam percakapan yang memperluas wawasan Anda dan memberi nutrisi pada jiwa Anda? Pilihlah untuk merakit tim stoik modern Anda sendiri. Orang-orang yang menantang Anda untuk merenung, belajar, dan berkembang. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.